Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu mendapatkan kebaikan pada saat melaksanakan tugas. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya mengucapkan penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Jasmin SPD, yang pada kesempatan kali ini juga bergabung bersama kita ya, memantau aktivitas kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang selalu hadir ya. Kemudian juga Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Bunyu. Dan yang saya hormati dan saya sayangi ya, seluruh peserta didik yang sangat aktif ya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan peserta didik semua. Pada kesempatan kali ini, kegiatan kita akan dinarasumberi oleh Bapak Muhammad Jafar. Bapak Muhammad Jafar ini adalah guru fisika. Beliau juga menjadi motivator bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu Guru muda. Karena ada banyak sekali contoh-contoh teladan yang memang telah beliau terapkan. Jadi kepada peserta didik, semoga apa yang nanti disampaikan oleh beliau bisa kalian resapi. Dan poin pentingnya jangan lupa kalian tuliskan di kolom link yang nanti akan diberikan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa di akhir kegiatan nanti kalian bisa menyampaikan masukan, saran ya, sehingga kegiatan PJJ yang diterapkan oleh sekolah bisa menjadi lebih baik. Nah, supaya lebih efektif ya, langsung saja kepada Bapak Muhammad Jafar, waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah saat ini kita semua masih diberikan nikmat sehat khususnya, sehingga dapat bersama-sama bersosialisasi, berkomunikasi dan koordinasi di dalam satu program sekolah yang sangat baik ini, yaitu upaya sekolah untuk meningkatkan karakter dari anak-anak kita, peserta didik SMA Negeri 1 Bunyu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf kependidikan SMA Negeri 1 Bunyu, dan yang Bapak sayangi, cintai peserta didik dari kelas 10, 11, dan 12 yang hari ini berkesempatan untuk hadir. Hal dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu Guru, dan staf. Mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan pangkat, titel, atau namanya satu persatu. Namun demikian, kami yakin bahwa kebersamaan ini merupakan ajang silaturahmi yang selalu dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta didik yang Bapak cintai dan sayangi, dari awal sekolah memprogramkan
kegiatan ini, peningkatan karakter peserta didik, hampir di setiap penyampaian narasumber dari Bapak Ibu Guru selalu mengingatkan kepada kita tentang apa itu karakter. Baik karakter itu dilihat dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Sehingga Bapak berharap bahwa dengan berulang-ulangnya informasi ini disampaikan oleh narasumber kita sudah sedikit banyak menyerap apa, mengapa, dan bagaimana yang dimaksud dengan karakter itu sendiri. Jadi dalam hal ini Bapak tidak menyampaikan lagi apa, mengapa, dan bagaimana karakter itu. Karena kemarin terakhir dari narasumber kita, Bapak Wakahumas, Bapak Badarudin SE, juga pun menyampaikan wadah-wadah mana saja yang bisa ditempati untuk dapat meningkatkan atau merubah karakter dari peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta didik yang Bapak sayangi dan cintai, ada satu slogan yang mengatakan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Artinya bahwa maju mundurnya suatu bangsa itu tergantung dari pemudanya. Pemuda yang bagaimana? Tentunya pemuda yang berkarakter. Pemuda yang mengetahui jati dirinya. Nanti kalian boleh tanya guru sejarahnya, Bapak Haposan Sinaga, bagaimana pernyataan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tentang pemuda. Nanti tanyakan beliau. Kalau Bapak yang sampaikan takut nanti salah-salah. Kemudian Bapak melihat, mengambil bahwasanya kalian ini adalah pemuda-pemuda tangguh yang siap untuk maju ke depan. Seperti tadi disampaikan bahwasanya pemuda itu adalah harapan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari pemudanya. Ini artinya menandakan bahwasanya pemuda itu adalah calon-calon pemimpin yang akan atau siap menggantikan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kalau istilah Pak Haposan Sinaga, Bapak Guru Sejarah, kalian pemuda adalah estafet sebagai penyambung dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Apa dan bagaimana seharusnya menjadi pemuda? Ini Bapak kutip dari Bapak Haposan Sinaga. Beliau mengatakan bahwa pemuda, kata pemuda itu diambil dari 6 huruf. Huruf pertama P. Pemuda, P. P itu dimaknai sebagai panutan. Jadi dalam hal ini peserta didik sebagai seorang pemuda harus menjadi panutan, menjadi contoh. Bagaimana bisa menjadi contoh? Bagaimana bisa menjadi panutan? Tentunya harus punya karakter. Ya, jangankan individu-individu, jangankan orang per orang yang harus punya karakter, suatu instansi pun harus punya karakter kalau mau dilihat atau dipandang dari luar. Sebagai contoh yang sederhana,
sekolah kita itu sudah punya karakter yang cukup dikenal. Tidak usah di lingkup Bunyu, lingkup dari luar provinsi pun, khususnya dari Dinas Pendidikan, tahu bahwa SMA Negeri 1 Bunyu punya karakter gotong royong. Itu gotong royong, itu instansi. Maka akan menjadi sorotan, akan menjadi panutan dari yang lain. Itu yang pertama, bahwa pemuda itu, P itu harus menjadi panutan atau contoh atau suri teladan. Yang kedua, huruf apa? Huruf E. E itu artinya energik, bertenaga. Jadi istilah orang sekarang, jadi pemuda itu jangan klemek-klemek, jangan loyo-loyo, harus berenergi. Bagaimana bisa berenergi? Harus banyak energi. Jadi antara bersinergi dengan energi itu harus berdampingan, sejalan seiring. Ya, kita harus sebagai pemuda harus energik membantu perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Khususnya ini dimaksudkan bahwasanya pemuda itu siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Huruf yang ketiga itu apa? D. D itu dimaknai dinamis. Ya, nanti kalau lupa, nanti ditanyakan Pak Haposan Sinaga. Ini yang beliau yang nyampaikan ke saya ini, jadi saya sampaikan ulang. Ya Pak Haposan. D itu dinamis. Dinamis ini bergerak. Ya. Harus banyak bergerak. Bergerak jangan diartikan hanya sekedar bergerak, tetapi bergerak dalam arti yang positif, dalam arti perubahan dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Bergerak terus, jangan statis. Seperti halnya yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kita warga sekolah, bahwa guru-guru itu harus dinamis, harus terus bergerak. Kalau kepala sekolah baring, maka guru-guru dan staf harus duduk. Kalau kepala sekolah duduk, ya Bapak Ibu gurunya harus berdiri dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita ada pergerakan yang sifatnya dinamis, yang akan selalu menuju ke hal yang baik. Lupa yang keempat hurufnya apa? M tadi, M, 3M ya harusnya ya? Bukan D. Aduh, keren tidak diingatkan Pak Haposan. Iya Pak. M, kita kembali, mohon maaf. M, ya, M dan U dulu Pak. M itu artinya harus pemuda itu mantap. Harus jadi panutan, energik dan mantap. Mantap di sini diartikan bahwa punya keyakinan diri, punya kepercayaan diri untuk maju di atas kaki diri sendiri. Harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan lebih baik dari apa yang dikerjakan orang lain. Jangan dengan berdasarkan ini, maka kita yakin bahwa apapun yang kita kerjakan tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Tapi harus dilihat batas kemampuan kita. Kalau kita memang tidak bisa, harus banyak belajar,
harus banyak bertanya. Tidak usah malu-malu bertanya. Biar saja orang kata banyak bertanya, malu-maluin. Hari ini tidak ada istilah itu. Apalagi kita yang usianya sudah di atas jauh, sulit dan mungkin sangat sulit untuk mengejar generasi-generasi muda yang memang punya perkembangan IT yang luar biasa. Ya, bertanya terus. Ya. Kaposan, huruf yang keempat dipinjam dulu, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Lu kok jahat ya? Pak. Mohon izin, Ya, ya, oke, makasih. Kalau artinya ulet. Nah, itu. Artinya ulet. Ulet itu artinya kuat, kokoh, alat. Pemuda itu tahan banting. Ya. Kemarin disampaikan oleh narasumber bahwa kita itu harus punya daya saing yang kuat. Bagaimana mempunyai daya saing yang kuat? Maka kita harus unggul, ulet, alot. Ya. Mungkin kita tahu alot itu artinya orang-orang yang tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan. Jadi kalau istilahnya kalau kayu, ya istilahnya kita ambil contoh kayu jambu batu, jambu lutut. Itu contoh kayu yang alot, ulet. Ditekuk pun sulit untuk patah. Nah, itulah yang diharapkan dari seorang pemuda, bahwa pemuda itu harus ulet, harus kuat, tahan dari segala atau dari berbagai macam cobaan. Berikutnya, lupa Bapak, Pak Bosan? Ini sudah tadi ya. Yang terakhir Bapak, mohon izin. Ya, yang terakhir A itu artinya handal. Handal. Diambil dari kata handal. Handal itu artinya hebat. Handal itu bisa dimaknai, diistilahkan sebagai sesuatu yang siap untuk bertarung, untuk berkompetisi demi untuk kebaikan bersama. Nah, itulah mungkin gambaran dari pemuda. Jadi pemuda itu harus menjadi panutan, harus energik, harus mantap dan mandiri. Itu M-nya boleh mantap, boleh mandiri. Muda, U-nya ulet, D-nya dinamis, dan A-nya handal. Mengapa ini harus dipegang? Sebagaimana dikatakan dari awal, bahwasanya kalian itu adalah generasi penerus bangsa, akan menjadi seorang pemimpin. Dan ingat, mohon maaf untuk yang lain, dikatakan dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhallazina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang pertama disebutkan? Di situ tidak disebutkan hai orang yang beriman, jagalah keluargamu. Hai orang yang beriman, jagalah inimu. Tapi yang pertama diminta adalah jagalah dirimu. Mengapa diri yang harus dijaga? Karena diri setiap orang itu akan menjadi pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Itulah yang Bapak selalu katakan, sangat sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Jangankan untuk memimpin, ini sering saya sampaikan secara pribadi saya, jangankan memimpin keluarga saya, memimpin RT, RW, memimpin diri saya sendiri pun belum sanggup seutuhnya.
sebagai generasi muda, kepada anak-anak Bapak, peserta didik, ini harus kalian perhatikan bahwasanya setiap kita akan menjadi pemimpin. Bukan akan, setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya tentu seorang pemimpin harus punya tingkat keadilan yang betul-betul bijaksana. Ini harus dijamkan baik-baik sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemegang estafet, kata Pak Guru Sejarah, tingkatkan terus bagaimana kemampuan diri kita. Tidak usah malu-malu, tidak usah malu bertanya sebanyak-banyaknya yang memang tidak dipahami. Terkadang kita ini, apalagi yang berumur, gengsi bertanya, jangan. Bertanyalah. Kalau tidak mau bertanya, jangan, tidak apa-apa, tapi langsung saja minta dikerjakan. Kerjakan. Nah itu. Siapa pesannya? Nanti ya. Kalau malu bertanya, suruh saja langsung Pak Husan kerjakan. Kerjakan Pak Husan. Nah itu mungkin ya, sebagai gambaran dan sebagai kesimpulan akhir bahwasanya khususnya anak-anak Bapak peserta didik SMA Negeri 1 Bunyu yang berkesempatan untuk hadir di kegiatan sosialisasi informasi dan komunikasi ini bisa benar-benar mengambil hal-hal yang baik yang disampaikan. Satu, jadikanlah ajang silaturahmi ini, ajang komunikasi ini menjadi suatu wadah untuk menyampaikan segala aspirasi kalian, segala apa yang menjadi iming-iming kalian, menjadi kendala kalian disampaikan. Terlebih terkhusus kepada kelas 12, kalian tidak akan merasakan hari ke depan tiba-tiba nanti ujian dan akan menjadi mahasiswa. Itu. Dan satu lagi, mungkin sering kita dengarkan adanya undang-undang kepemudaan yang mengatakan bahwa pemuda itu harus mempunyai beberapa 3 pilar yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa pemuda itu harus menjadi pilar perubahan, menjadi merubah diri, merubah masyarakat, merubah apapun yang akan menjadi bahan atau menjadi milik umum yang jadi yang lebih baik. Yang kedua, bahwa pemuda itu harus mempunyai tingkat kesadaran untuk tetap berubah. Dan yang ketiga, bahwa pemuda itu harus menjadi pemegang estafet, pemimpin masa depan yang akan melanjutkan kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Dan moga-moga kalian dapat menafsirkan lebih baik, menafsirkan lebih banyak
makna pemuda tadi bisa kalian tingkatkan, bisa kalian berikan istilah pemaknaan yang lebih dari itu. Mungkin sebagai narasumber, Bapak mohon maaf jika pada penyampaian Bapak ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Kepada Bapak Ibu Guru serta Ananda peserta didik, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Jafar, sangat luar biasa ya, spesifik dan juga sangat menyesuaikan ya dengan kondisi dan kebutuhan kita. Tadi sudah disimpulkan ya oleh Bapak Jafar, tapi tidak salah ya Pak Eri, simpulkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jafar. Jadi yang pertama, pemuda adalah harapan bangsa. Ya, pemuda yang bagaimana tentunya adalah pemuda yang memiliki karakter. Kemudian Bapak Jafar juga mengingatkan kita terkait dengan bagaimana yang dimaksudkan pemuda sesuai dengan poin-poin pada huruf yang ada pada kata pemuda. P adalah mantan, kemudian E adalah energi, M adalah mantap, U ulet, D dinamis, dan A adalah andal. Jadi bukan handal ya nak ya, kalau handal tidak baku, yang bakunya adalah andal. Karena tidak ada kata handalan, yang ada adalah kata andalan. Nah itu nak ya, sedikit yang bisa saya disimpulkan karena sebelumnya juga sudah disimpulkan oleh Bapak. Terima kasih Pak untuk materinya pagi ini, semoga bagi amal ibadah dan kebaikan untuk kita semua. Oke, kesempatan selanjutnya kepada peserta didik yang ingin bertanya ataupun menyampaikan informasi terkait didik, silakan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika memiliki pemimpin yang tidak adil? Ya, terima kasih. Aslina, ya, Pak Eri ulang ya nak ya, mungkin bisa nanti direspon oleh Bapak Muhammad Jafar. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil ya, begitu ya Aslina ya. Oke, mungkin bisa Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak sekedar menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi daya kemampuan nalar Bapak tentang hal ini. Nanti Bapak harap bisa disambung atau disampaikan dari Bapak Ibu Guru yang lainnya. Jadi dalam hal ini tadi kita sampaikan bahwa kalau mau menjadi pemimpin, maka menjadilah pemimpin yang adil. Adil itu apa? Adil itu yang proporsional. Adil itu yang yang melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, dalam hal ini sebagai masyarakat, sebagai individu yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa pemimpin kita itu bersifat adil atau tidak adil. Karena kalau berbicara tentang pemimpin, apalagi memimpin orang yang jumlahnya banyak, itu berbeda dengan memimpin dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri kita pimpin saja, terkadang kita tidak adil dengan diri kita sendiri. Orang yang tepat.
Bagaimana dengan memimpin orang banyak? Tentunya kita harus melihat secara proporsional juga, secara porsi juga, apa yang kita anggap tidak adil dari seorang pemimpin. Kalau itu kita temukan bahwa memang tidak adil, kita diajarkan bagaimana menyampaikan aspirasi kita. Sampaikanlah itu secara baik-baik, sampaikanlah oleh lisanmu. Ya, sampaikan dengan lisan, dengan bahasa. Ya, kalau tidak bisa dengan lisan, ya nanti bisa disampaikan dengan tulisan, bisa disampaikan dengan istilah-istilah yang sekarang menyampaikan aspirasi. Tapi janganlah menyampaikan aspirasi itu secara anarkis. Jangan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, menjadi kehendak sekelompok orang itu kepada pemimpinnya yang sifatnya anarkis. Jadi kesimpulannya, lakukanlah pendekatan yang persuasif secara lisan, tulisan, nanti secara musyawarah mufakat. Kira-kira gambaran Bapak begitu Pak Eri, mungkin bisa disambung oleh Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Ya, luar biasa, sudah sangat lengkap ya Pak ya, dan memang sesuai dengan yang kami bayangkan ya Pak ya. Terima kasih Pak Jafar dan kepada Aslina sudah bertanya dan Pak Jafar sudah memberikan jawabannya ya. Mungkin kita cukupkan dulu diskusinya. Kita lanjut kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan masukan. Bapak Ibu guru silakan. Kalau ada informasi-informasi terkait PJJ silakan. Ayo Bapak Ibu guru, kalau ada ya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu guru langsung aja. Pak Martin angkat tangan tuh Pak. Oh iya, silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Eri, Pak Jafar. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Ya, cuma sekedar mengingatkan saja, kemarin sore saya dijapri oleh Bapak Dr. Sigit Muryono, mantan kepala dinas kita. Beliau pesankan, Pak, tolong di-sharekan di grup SMA kesempatan pertukaran pelajar Indonesia dengan pelajar Amerika Serikat. Nah, di situ sudah ada, saya sharekan itu, ada linknya juga. Ya, mungkin Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan bisa menindaklanjuti. Saya cuma men-sharekan saja pesan dari Pak Dr. Sigit Muryono. Itu aja Pak Eri, terima kasih untuk kesempatan ini. Oke, terima kasih Bapak Martin, luar biasa nak ya. Ternyata ada informasi terkait dengan pertukaran pelajar. Tentunya ini adalah siswa SMA ya, yang mau bertukar dengan siswa yang ada di Amerika ya, pertukaran pelajar. Nah, bagi yang berminat, mungkin nanti akan diteruskan informasinya ke grup kelas masing-masing. Terima kasih Pak Martin untuk informasinya. Terima kasih Pak Eri. Siap. Mungkin dari Pak Poson ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih ya? Pak. Oke, siap lanjut. Nanti kami teruskan aja kali Pak sama Bapak Ibu wali kelas, mana-mana peserta didik, karena kemarin memang jujur kami sudah dapat memang info itu dari grup sebelah. Setelah kami baca, banyak yang agak sulit dia Pak, karena di situ pertukaran pelajar ini selain dia harus pasti berbahasa Inggrisnya, dan belum jelas juga panduannya, panduannya itu belum lengkap Bapak. Nah, nantilah biar kita komunikasikan lagi sama Bapak Ibu guru lah, karena keputusannya itu kan itu bukan hanya dilaksanakan oleh sekolah saja, kita harus lebih hulu lagi kan, harus sama orang tua juga harus kita diskusikan, dan biayanya juga itu besar Bapak. Karena semuanya itu kayaknya dibebankan sama peserta didiknya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih infonya Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Aposan. Jadi kesimpulannya
akan ditelaah dulu ya sebelum diteruskan kepada peserta didik ya. Tentunya setelah ada evaluasi ya, kalau memang baik untuk diteruskan nanti akan diteruskan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai moderator dan juga host ya pada kesempatan kali ini mengucapkan mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen sudah ada di kolom chat.